Ada pertanyaan, ya Ustadz, bagaimana panutan para salaf terdahulu ketika dakwah mereka mendapatkan ujian? Apakah ada penurunan tensi dakwah dari para ulama pada masa itu? Dan adakah kata-kata syar'i yang sedang banyak dibicarakan diganti sementara waktu terlebih dahulu? Tujuannya agar dakwah tidak semakin dibenci kala itu. Mohon jawaban dan nasihatnya. Allah musta'an. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa dakwah ini pasti ada tantangan, nggak mungkin enggak. Pasti. Allah menyebutkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya dari orang-orang mujrimin, tapi Allah cukup sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Petunjuk, penolong, dua itu. Pasti akan ditolong dakwah ini. Dakwah ini mumtahan wa mansur, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dakwah ini pasti diuji sama Allah. Dicela, dicaci, dimaki, difitnah. Pasti, nggak mungkin tidak. Tapi dakwah ini pasti ditolong oleh Allah, pasti. Dan Allah pasti akan nolong dakwah ini, pasti. Allah berjanji dalam Al-Quran, nggak mungkin Allah menyalahi janjinya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan wajib atas kami, kata Allah, untuk menolong kaum mukminin. Dan Allah mengatakan juga, inna la nansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami akan tolong orang-orang yang beriman dan rasul-rasul kami. Kami akan tolong Rasul kami dan orang beriman di dunia dan nanti di akhirat. Dakwah ini pasti tolong. Antum lihat perjalanan dakwah para anbiya wa rusul. Dapat ujian. Tapi enggak dirubah itu. Kalimatnya tetap dakwah tauhid. Tidak boleh berbuat syirik. Jangan mengikuti nenek moyang. Tetap itu enggak berubah. Semua nabi dan semua rasul. Enggak berubah. Jangan dirubah. Seperti Nabi SAW menyebutkan kullu bid'atin dhalalah wa qudratan finnar. Nabi yang bersabda SAW jangan dirubah. Ini hadis Nabi. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Dakwah pasti ada musuhnya, pasti. Itu nas Al-Quran. Nggak bisa dirubah. Pasti. Dan mereka mengadakan makar untuk menghancurkan dakwah ini. Tapi Allah menyebutkan bagaimana? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha dengan mulut mereka itu untuk memadamkan cahaya agama Allah. Allah akan sempurnakan agama ini, pasti. Itu harus yakin, orang beriman yakin. Nggak usah takut. Cobaan, ujian dalam dakwah pasti. Dan makar mereka nggak akan membahayakan kita, sama sekali nggak akan membahayakan. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Seandainya kalian sabar dan takwa kepada Allah, tipu daya mereka nggak akan bisa membahayakan kita. Mereka ngomong nggak pernah berhenti terus. Sama aja seperti musuh-musuh dakwah dari zaman dulu, nggak pernah berhenti kan, mencela para anbiya, menghina, memfitnah, tapi dakwah tetap jalan, nggak berhenti. Tokoh-tokohnya ada dari zaman dulu, nggak pernah berhenti. Seperti ada sekarang ini, ada beberapa tokoh mengatakan ini Wahabi, Salafi, pintu gerbang teroris, kata mereka. Gak ada masalah. Lebih dari itu pun dia ngomong gak ada masalah. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Seandainya kamu sabar, takwa kepada Allah, gak akan membahayakan. Ocehan mereka, tulisan mereka, rencana mereka. Kan kita Allah yang merencanakan semuanya. Apa semua rencana mereka pasti berarti? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah pasti akan nolong kita, pasti. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan duka cita. Tetap apa? Allah akan tinggikan kalian jika orang beriman. Harus ingat. Soal masalah kita sedih, sempit, cobaan. Wajar kata Nabi SAW juga mendapatkan cobaan, ujian sempit.
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Allah mengatakan, kami tahu omongan mereka itu membuat dada kamu sempit. Tapi Allah suruh apa? Disuruh banyak zikir, disuruh ibadah kepada Allah. Jangan sibukkan omongan orang yang sibukkan. Musuh-musuh ini yang nggak senang, nggak usah disibukkan, jangan dibicarakan. Dakwah jalan terus, nggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Yang udah pasti bahwa dakwah ini pasti akan ditolong oleh Allah. Yakin pasti ditolong oleh Allah. Itu nas Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih. Kita yakin dengan janji Allah, jangan takut. Dakwah ini harus berjuang menegakkan agama ini. Karena itulah para anbiya wa rasul. Antum lihat dong kisahnya para anbiya wa rasul, bagaimana susahnya, dicela, dicaci, dimaki, dihina. Bagaimana para ulama salaf. Itulah dakwah. Itulah dakwah. Tapi kita harus berjalan dan terus minta tolong pada Allah. Bahwa kita nggak punya kekuatan apa-apa kecuali Allah yang tolong. Nggak mungkin kita bisa berjalan di atas jalan yang hak ini kecuali pertolongan Allah. Dan dakwah ini nggak akan mungkin menang kecuali pertolongan Allah. Makanya para ulama salaf itu terus diintrospeksi pada dosa-dosanya, ingat takut kepada Allah. Terus mereka thalabul ilmi, nggak berhenti, dakwah jalan terus, mohon kepada Allah. Itulah Islam. Nggak seperti sekarang pada takut. Kita robah aja dah. Jangan ngomong bid'ah lagi. Lalu ngomong apa lagi dong kita? Ganti yang lain. Antum mau ganti hadis Nabi dengan yang lain. Ini udah penyelewengan, penyimpangan dalam masalah manhaj ini. Makanya kalau kita berpegang teguh, insya Allah Allah akan tolong kita. Pasti Allah akan tolong. Tapi kita harus sabarin terus dalam perjalanan dakwah. Allah pasti akan tolong. Gak mungkin Allah gak tolong dakwah kita, gak mungkin sudah. Pasti tolong. Tapi mengalami cobaan, ujian. Hatta Nabi Muhammad SAW kalah dalam perang Uhud. Sampai giginya ada yang gugur, luka parah di kepalanya. Itulah cobaan. Tapi kemudian menang kan. Terus yakin bahwa Allah pasti akan menolong dakwah kita pasti. Tapi kita harus sabar. Dan terus belajar, gak boleh berhenti. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.